Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sedikit tentang model-model iddah atau apa yang diakibatkan apabila terjadi perpisahan antara suami dan istri. Dijelaskan dalam kitab-kitab fikih bahwa perpisahan antara laki-laki dan perempuan, baik itu suami istri atau mungkin ada kasus nikah fasid atau mungkin ada kasus pada zaman dulu ada masalah perbudakan. Intinya ketika seorang laki-laki berhubungan secara sah dengan perempuan, kemudian terjadi perpisahan, maka perempuan tersebut harus melakukan iddah. Apa yang dimaksud iddah adalah memastikan bahwa rahim perempuan tersebut kosong, bersih sebelum dia kemudian bisa bergabung atau menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Ini dimaksudkan sebagaimana dalam maqasidus syariah pada hifdzun nasl, menjaga keturunan, sehingga diharapkan nanti hasilnya adalah keturunan yang murni, tidak terjadi percampur bauran antara sehingga nanti anak yang dilahirkan dari perempuan ketika kalau misalnya kawin lagi, maka anak tersebut pasti hasil dari si A atau si B, tidak terjadi campur baur. Disebutkan bahwa iddah seorang perempuan harus menahan dirinya, tidak boleh kawin lagi jika terjadi perceraian atau cerai mati ataupun cerai hidup. Jika terjadi cerai mati atau cerai hidup, perempuan tidak boleh kawin lagi selama masa tunggu. Kalau itu cerai hidup, talak, maka itu 3 sucian, tapi kalau cerai mati maka 4 bulan 10 hari. Itu aturan bakunya, cerai hidup atau cerai mati. Jadi iddah itu sederhana, makna aslinya adalah perempuan tersebut tidak boleh kawin lagi, itu aja intinya, tidak boleh kawin lagi sampai masa tunggu yang ditetapkan. Sederhananya seperti itu. Kemudian di masa tunggu tersebut ada yang namanya ihdad atau beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan suami dan juga mantan istri. Pasutria sudah bercerai tersebut, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh si laki-laki maupun si perempuan selama masa tunggu tersebut atau selama masa iddah. Jadi iddah itu berlaku bagi cerai talak maupun cerai mati. Perempuan tidak boleh langsung kawin lagi, sederhananya seperti itu. Apa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan oleh istri? Disebutkan di sini dalam Fathul Qorib, faslun fi anwa'il mu'taddati wa ahkamiha, menjelaskan macam-macam perempuan yang iddah dan hukum-hukumnya, baik itu cerai mati ataupun cerai hidup. Wa yajibu lil mu'taddatir raj'iyati sukna wan nafaqah, bagi perempuan yang berada dalam masa tunggu atau masa iddah, dia wajib untuk tinggal di rumah dan juga wajib untuk mendapatkan nafkah. Siapa yang berkewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi? Tentunya mantan suami itu berkewajiban untuk memenuhi, yang si perempuan berkewajiban untuk menjalani. Sukna wan nafaqah, perempuan yang cerai hidup dan statusnya raj'iyah, cerai hidup talak 1 atau talak 2, itu namanya cerai hidup yang raj'iyah, talak raj'i. Talak perempuan yang dalam proses talak raj'i, cerai hidup, cerai 1 ataupun cerai 2, maka perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan berhak juga untuk mendapatkan nafkah.
si suami atau mantan suami berkewajiban untuk memenuhi hal ini, sehingga tidak boleh suami mengeluarkan perempuan tersebut dari rumah tinggalnya, bahkan si suami yang harus pergi seharusnya. Kemudian ada pengecualian di sini kalau terjadi misalnya cekcok sebelumnya, maka ya itu beda kasus. Kalau terjadi cekcok nasyizah bahasa kitab, jika terjadi cekcok sebelumnya antara suami dan istri, maka dia tidak berhak mendapatkan fasilitas tersebut, fasilitas tempat tinggal maupun fasilitas nafkah. Wa yajibu lil ba'in as-sukna dunan nafaqah illa an takuna hamilan. Kalau perempuan tersebut bukan, ini masih kasus cerai hidup. Kalau cerai hidupnya itu sudah talak 3 yang disebut dengan tolak ba'in, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal, sedangkan nafkah tidak. Berhak mendapatkan tempat tinggal, suami berhak untuk berkewajiban untuk memenuhi, dan istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Kalau itu cerai bain atau talak 3, sedangkan kalau talak 1 atau 2, selain berhak mendapatkan tempat tinggal juga berhak untuk mendapatkan nafkah. Kemudian dalam kasus talak 3 cerai bain, talak bain, wa yajibu lil ba'in as-sukna dunan nafaqah illa an takuna hamilan, kecuali perempuan tersebut hamil. Kalau talak 3 dalam posisi hamil, maka berhak juga mendapatkan nafkah, sama dengan talak 1 dan talak 2. Fatajibu lahan nafaqah bisababil hamli ala sahih, karena si perempuan tersebut hamil, mengandung, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah meskipun itu talak bain. Ini kasus yang cerai hidup. Sekarang bagaimana kasus dengan cerai mati? Wa yajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha al-ihdad. Bagi perempuan yang cerai mati, ditinggal mati oleh suaminya, maka perempuan tersebut juga berkewajiban untuk melakukan ihdad. Apa itu ihdad? Wa huwa lughatan ma'khudatun minal haddi wa huwal man'u wa syar'an al-imtina' minaz-zina. Sederhananya, perempuan yang dalam proses cerai mati dalam masa tunggunya selama 4 bulan 10 hari, maka dia harus melakukan ihdad, harus berhenti untuk berhias diri selama proses masa tunggu tersebut, selama proses iddah. Tadi yang disebutkan kewajiban tersebut proses dalam masa tunggu tersebut ya. Jadi yang kalau ada cerai hidup selama masa tunggu, maka ada kasus talak 1 dan 2 disebut raj'i, ada kasus talak 3 disebut talak bain. Kalau talak raj'i, maka berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, tapi kalau talak bain berhak untuk mendapatkan tempat tinggal, nafkah tidak, kecuali dalam kasus perempuan tersebut hamil, maka juga berhak untuk mendapatkan nafkah dari si suami. Ini kasus cerai hidup selama dalam proses masa tunggu. Kemudian dalam proses iddah 3 sucian. Kemudian kalau itu cerai mati selama masa tunggu, selama masa iddah 4 bulan 10 hari, maka perempuan tersebut harus melakukan ihdad. Ihdad itu adalah berhenti untuk berhias, tidak boleh berhias selama 4 bulan 10 hari. Itu 2 kewajiban yang berbeda. Jadi ada iddah, ada juga ihdad. Terkadang di masyarakat itu ada campur baur, ada semacam salah kaprah. Ada salah kaprah, disangka ihdad itu adalah iddah, padahal itu 2 hal yang berbeda. Ada iddah, itu adalah proses masa tunggu, perempuan tidak boleh langsung kawin. Kemudian ada ihdad kalau itu cerai mati, tapi kalau cerai hidup tidak perlu ihdad. Kalau cerai hidup tidak perlu ihdad, tapi kalau cerai mati perlu untuk ihdad. Tidak. Apa itu ihdad? Adalah
selama masa tunggu tersebut si perempuan tidak boleh berhias diri, memakai wewangian atau semacamnya. Kemudian kewajiban selanjutnya bagi perempuan yang dalam proses cerai mati selama masa tunggu, yang pertama tadi disebutkan adalah ihdat, yang kedua adalah tinggal di rumah. Wa yajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha wal mabtutah mulazamatul bait. Perempuan yang cerai mati wajib tinggal di rumah. Jadi tidak boleh keluar rumah. Wajib tinggal di rumah, tidak boleh merantau atau yang lain. Apa yang dimaksud bait di sini? Tinggal di rumah itu maksudnya rumah yang mana? Wa wal maskan alladzi kanat fihi indal furqah, yaitu tempat yang ditinggali ketika terjadi perpisahan, ketika suami tinggal. Intinya ya rumah tinggalnya. Si perempuan harus diam di rumah tinggalnya, di rumah pasangan itu, di rumah suami istri tersebut, bukan di rumah. Jadi kalau perempuan tersebut sudah, suami istri sudah punya rumah sendiri, kemudian suami meninggal, maka si perempuan harus tinggal di situ selama masa ihdat, selama masa iddah 4 bulan 10 hari. Itu proses-proses ihdat. Wajib tinggal di situ. Ada banyak pengecualian nantinya. Misalnya apakah boleh nanti si perempuan tersebut pulang ke keluarganya, itu akan ada banyak pengecualian. Hukum asalnya si perempuan wajib tinggal di rumahnya. Tentunya dengan pengecualiannya di sini disebutkan diantaranya, saya lanjutkan dulu. Wa huwal maskan alladzi kanat fihi indal furqah, tempat yang ditinggalkan, yang didiami ketika perpisahan tersebut terjadi, ketika suami tersebut meninggal. In laqabiha, dengan catatan tempat itu layak huni, layak tinggal. Walaysa li zaujin wala li ghairiha ikhrajuha min maskani firaqiha wala laha khurujun minhu wa in radiya zaujuha. Ini kewajiban yang pasti dan tidak ada siapapun yang berhak atau boleh mengusirnya. Jadi misalnya mertua atau ipar atau yang lain tidak boleh mengusir perempuan tersebut. Jadi kalau itu adalah rumah tinggal suami istri, kemudian si suami meninggal, maka perempuan tersebut harus tinggal di situ selama 4 bulan 10 hari. Tidak ada satupun yang berhak mengusir perempuan tersebut. Illa lihajatin, kecuali ada keperluan. Jadi harus tinggal di rumah kecuali ada keperluan. Jadi pengecualiannya itu sederhana, tidak harus hal-hal yang sifatnya daruri. Hanya untuk kebutuhan-kebutuhan saja si perempuan tersebut bisa untuk keluar. Hanya untuk sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tidak harus darurat. Si perempuan boleh untuk keluar. Contohnya fayajuzu lahal khuruj ka ayyakhruja fin nahar li syira'i ta'am. Misalnya pergi untuk belanja, beli makanan, atau mungkin kalau perempuan-perempuan sekarang itu ke pasar, itu boleh. Aukatanin atau syira'i ta'amin, aukatanin membeli makanan, atau katanin atau membeli pakaian mudahnya, wa bai'i ghazlin atau menjual hasil tenun. Intinya mudahnya perempuan tersebut selama masa iddah dia boleh ke pasar, mudahnya seperti itu. Wa nahwi dzalik, boleh untuk berkegiatan karena itu termasuk hajat. Berbeda kalau tanpa hajat, tidak ada keperluan, tidak ada ini, tidak ada itu, maka dia tidak boleh. Kalau ada hajat, ada keperluan, maka dia boleh untuk keluar. Wa yajuzu lahal khuruj lailan ila dari jaratiha, bahkan perempuan tersebut, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya juga boleh untuk keluar meskipun itu di malam hari, ila dari jaratiha, ke rumah tetangga, li ghaslin untuk untuk menenun, atau mungkin sekedar wahadithin wa nahwiha,
untuk bercanda gurau karena selama dia ditinggal suaminya tidak ada yang menemani, maka dia boleh pergi ke rumah tetangga di malam hari, apalagi di siang hari. Di malam hari ini bahkan boleh. Jadi tidak harus lalu tinggal di rumahnya, tidak keluaran, itu terlalu berlebihan. Jadi di sini pengecualiannya sangat sederhana, sekedar untuk ke pasar, sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekedar bahkan untuk bersenda gurau dengan tetangga, itu boleh untuk keluar. Yang penting bisyarti antarji wa tarbit fi baitiha. Yang penting dia pulang dan tidur di rumah. Intinya di situ. Jangan menginap di rumah tetangga. Yang penting dia pulang. Jadi malam hari pun keluar tidak masalah. Sekedar untuk menghibur diri. Li ghuslin wa hadithin wa nahwihima, sekedar untuk menghibur diri, bercengkrama dengan tetangga malam hari pun boleh. Selama dia pulang. Wa yajuzu lahul khuruj aidan idza khafat ala nafsiha, juga boleh keluar jika khawatir terhadap dirinya, awaladi atau anak-anaknya, wa ghairi dzalika atau yang lain mimma huwa madhkurun fil mutawwalat, yang mana disebutkan dalam kitab-kitab besar. Jadi intinya ketika terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik itu cerai mati atau cerai hidup. Kalau cerai hidup maka ada dua kasus. Yang pertama, apakah itu talak raj'i, cerai 1 dan 2, atau talak bain, cerai 3. Kalau itu talak 1 dan 2, cerai yang disebut dengan talak raj'i, maka perempuan selama masa iddah berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan juga uang belanja. Kalau itu talak bain, talak 3, maka selama masa iddah perempuan berhak untuk mendapatkan tempat tinggal saja, belanja tidak. Kecuali hamil, maka juga berhak untuk mendapatkan uang belanja, nafkah. Jadi itu yang harus dilakukan oleh perempuan selama masa iddah. Kemudian itu kalau kasus talak cerai hidup. Tapi kalau cerai mati maka kasusnya beda. Kalau cerai mati, si perempuan berkewajiban untuk melaksanakan ihdad. Apa itu ihdad? Berhenti untuk berhias diri selama masa iddah, selama 4 bulan 10 hari. Itu kalau cerai mati. Selain berkewajiban ihdad, maka perempuan dalam proses cerai mati juga berkewajiban untuk tinggal di rumah suami. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengusirnya. Si perempuan harus tinggal di rumah suami, tinggal di situ, boleh keluar untuk keperluan-keperluannya, asalkan ada alasan, meskipun alasan itu sederhana, sekedar untuk bercengkrama dengan tetangga, dia boleh untuk keluar. Jadi ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan jika terjadi cerai, jika terjadi perpisahan. Pertama adalah iddah. Iddah itu adalah masa tunggu, perempuan tidak boleh kawin lagi. Kalau cerai hidup 3 sucian, kalau cerai mati maka 4 bulan 10 hari. Kemudian selama masa tunggu itu ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana tadi disebutkan. Kiranya cukup yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.